Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kritik dan esai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artika Ratnasari Dewi absen 11. Saya Bintika Aprilianti absen 12. Saya Tulis Ainudis absen 32. Saya Arsela Ergiona Istiana Putri absen 10. Saya Lala Dimas Artamevia absen 20. Saya Adelia Dwi Supiana absen 1. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Struktur kritik sastra dan esai. 1. Pernyataan pendapat. Dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. 2. Argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, pada kritik, objek kajian adalah karya misalnya seni musik, sastra tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan pada esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, pada kritik ada deskripsi karya, bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan pada esai ada ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, pada kritik menyajikan data objektif. Sedangkan pada esai tidak selalu membutuhkan data. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan. Yang pertama, pada kritik penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif dan disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan pada esai kajian dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi penulis esai. Yang kedua, pada kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan pada esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, pada kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Menganalisis kaidah kebahasaan kritik sastra dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi pemutus atau penuturnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja metal. Ciri-ciri kritik sastra. 1. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. 3. Pertimbangan bersifat objektif. 4. Pemaparan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. 5. Memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. 6. Tidak berprasangka. 7. Tidak terpengaruh siapa penulisnya. Ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat, dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. 3. Memiliki gaya pembeda. 4. Selalu tidak utuh. 5. Memenuhi keutuhan penulisan. 6. Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Selanjutnya, menyusun kritik sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Yang pertama, penulis kritik atau kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan yang logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya juga. Yang kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum